dan tahun-tahun yang dipenuhi dengan fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubuhat. Disinilah kita senantiasa perlu berdoa kepada Allah agar diteguhkan kita, iman kita untuk tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Para jamaah sekalian, di pertemuan kita hari ini, yaitu bahasan tentang ensiklopedi larangan dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab 295. Ini berkaitan dengan masalah penampilan ya, penampilan tubuh, dan pula berkaitan dengan bab-bab yang setelahnya 295, 296 dan sebelumnya 294. Ini berkaitan dengan penampilan ya, rambut, potongan rambut, kemudian berkaitan dengan hiasan tubuh, berkaitan dengan membuat rambut palsu, membuat menghias gigi, menghias alis dan sebagainya, yang menjadi fenomena terjadi di masyarakat sekarang. Ya. Nah, di pertemuan kita di hari ini, persis di tanggal 1 Februari, bab yang 295 ini berkaitan dengan masalah potongan rambut. Ya, salah satu bentuk potongan rambut bagi laki-laki. Ya, potongan rambut terlarang bagi laki-laki. Jadi ini memang pada aslinya motong rambut dan sebagainya ini kan halal. Pada intinya halal. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, di sini ada dalil yang melarang tentang bentuk potongan rambut tertentu. Ya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang mewarnai. Ya, mewarnai rambut. Ya, silahkan dilihat di video sebelumnya di bab 294. Ya. Nah, pada hari ini kita akan mengungkap dan mengurai bagaimana penjelasan para ulama tentang potongan rambut yang terlarang ini. Dan di akhir bahasan, Imam Nawawi memasukkan pula pada bahasan ini tentang hukum memotong rambut bagi kaum wanita. Nah, nanti kita akan sedikit urai bahasan ini. Fanaqulu musta'inan billah. Kita lihat dari bukunya dulu sebelum kita lihat dari presentasinya, materinya ya. Kita lihat dulu dari Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan larangan qaza'. Nah, berarti inilah bentuk potongan rambut yang terlarang, yaitu potongan rambut dalam bentuk qaza'. Apa itu qaza'? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lain. Ya, serta boleh mencukur rambut seluruhnya bagi laki-laki, tetapi tidak bagi perempuan. Jadi di bab ini dijelaskan makna qaza', mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagiannya lain. Lalu solusinya adalah mencukur seluruh rambutnya bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencukur rambut bagi perempuan. Nah, ini masih mungkin pasti masih bias di antara kita. Ya, nanti kita akan jelaskan uraikan. Sebelumnya kita masuk di hadis yang pertama dulu ini. Ya, hadis yang pertama nomor 1638 ya, 1638. Di sini hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Nah, itu hadis yang 1638. Abdullah bin Umar
ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, lihat ini ya, melarang qaza'. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza'. Jadi qaza' ini salah satu bentuk potongan rambut, ya, salah satu bentuk potongan rambut yang terlarang. Nah, ini perhatikan ini. Ini fenomena ini di kalangan anak-anak muda. Ya, cukup banyak sekarang anak-anak muda ini bicara tentang laki-laki, ya, laki-laki dulu. Jadi mohon maaf, ini bicara tentang bentuk potongan rambut yang terlarang bagi laki-laki. Ya, di akhir bahasan ini nanti kita akan munculkan pembahasan tentang memotong rambut bagi kaum perempuan. Ya, memotong rambut bagi kaum perempuan. Nah, kali ini kita bahas memotong rambut bagi laki-laki. Oke. Nah, di laki-laki di sini Rasulullah SAW melarang potongan rambut dengan model qaza'. Ya, potongan rambut dengan model qaza'. Ini hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan diriwayatkan pula oleh para ulama yang lain, ashabus sunan, mereka meriwayatkan hadis ini. Ya. Lalu apa makna dari qaza' yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, coba kita lihat materinya sekarang. Nah, kita lihat materinya al-qaza', jadi potongan rambut terlarang. Apa itu qaza'? Rasulullah SAW melarang bentuk potongan rambut qaza'. Ya, bagaimana pandangan para ulama perihal potongan rambut qaza' ini? Ya, seperti apa penjelasan para ulama tentang potongan rambut qaza'? Nanti kita akan tambahkan sedikit penjelasan para ahli bahasa zaman dahulu, ya, para ulama salaf yang berkaitan dengan bahasa, ya. Oke, yang materi ketiga, lihat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, yang tadi hadis yang tadi meriwayatkan larangan qaza'. Lihat ini, saya sebutkan jalur periwayatan hadis ini. Ya, saya sebutkan jalur periwayatan hadis ini. Perhatikan, hadis ini sumbernya dari siapa? Nah, lihat nih jamaah. Pertama, Ubaidullah bin Hafs. Ya, Ubaidullah bin Hafs mengabarkan bahwa Umar bin Nafi', ya, Umar bin Nafi' mengabarkan bahwa dia mendengar dari maaf, ini kurang ini, bahwa mendengar dari Nafi', tambahkan tolong, mendengar dari Nafi', Umar bin Nafi' mengabarkan bahwa dia mendengar dari Nafi', bukan Abdullahnya diganti, tetap. Nah, mendengar dari Nafi', di situ tambahin. Sebelum Abdullah ditambahkan dia mendengar dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Aywa, Nafi' dari Abdullah bin Umar. Ya, dia mendengar dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza'. Ya, melarang qaza'. Jadi ini sumbernya, jalur-jalur periwayatannya ada Ubaidullah bin Hafs. Kemudian ada Umar bin Nafi', anaknya Nafi'. Dia mendengar dari ayahnya Nafi'. Kemudian Nafi' mendengar dari Abdullah bin Umar ibnul Khattab bahwa Rasulullah SAW melarang qaza'. Oke, sekarang kita lanjutkan. Penjelasan para ulama hadis akan makna qaza'. Perhatikan jalur periwayatan hadis di atas. Dari Ubaidullah bin Hafs mendengar dari Umar bin Nafi',
mendengar dari Nafi', kemudian Nafi' mendengarnya dari Abdullah bin Umar. Oke. Sekarang kita lihat Ubaidullah bin Hafs. Nah, Ubaidullah bin Hafs yang dalam hal ini adalah perawi hadis ini menjelaskan sendiri makna dari qaza itu. Perhatikan ini. Ubaidullah bin Hafs. Apa itu qaza? Kata beliau, Ubaidullah bin Hafs, rawi, salah satu rawi dari hadis di atas. Apa itu qaza? Ya, beliau mengatakan qaza itu, perhatikan nih jamaah, pendengar radio dan pemirsa televisi, ya, dan pemirsa yang di channel-channel, qaza itu adalah ini, jika seorang anak memotong rambutnya, lihat, memotong rambutnya, lalu dia meninggalkan bagian sini dan bagian sini, sehelai rambut, ya, beberapa helai atau sehelai rambut, dan juga bagian sini dan bagian sini, lalu menunjuk ubun-ubunnya dan bagian kanan kiri kepalanya. Ubaidullah juga mengatakan beberapa rambut ditinggalkan pada bagian ubun-ubun. Nah, kelihatan kan? Jadi yang ditinggalin itu sini berarti. Ya. Mungkin kameranya biar kelihatan. Jadi nah, yang berarti yang disisain itu sini. Ya. Yang disisakan ini bagian depannya sini ini. Nah, ini disisain di sini rambutnya. Penjelasan dari Ubaidullah bin Hafs, bagian depan rambutnya ini, kepala bagian atasnya disisahkan. Ya. Lalu bagian kanan dan kiri ini dipotong. Dipotong di sini ya. Kanan kirinya dipotong, habis yang disisahkan adalah bagian kepala depannya sini. Ini ubun-ubunnya kan sini. Dari sini ke sini. Nah, bagian ubun-ubun dan bagian kepala bagian atas, kepala bagian atas. Kepala bagian atas disisahkan. Lalu kanan kirinya dipotong habis, tipis banget. Ya, tipis banget. Nah, Ubaidullah bin Hafs mengatakan ini loh yang namanya qaza. Ya, ini yang namanya qaza. Dari sini sampai sini, dari depan, kepala bagian depan, bagian atas itu disisain, lalu kanan kirinya dipotong. Ya, oke, kita balik lagi ke penjelasan dari Ubaidullah bin Hafs. Ya, kita ulang lagi penjelasan beliau. Jika seorang anak memotong rambutnya, lalu dia meninggalkan bagian sini dan bagian sini sehelai rambut, bagian sini, maksudnya bagian atas dari kepalanya, ya, bagian atas dari kepala, dan juga bagian sini dan bagian sini. Lalu beliau nunjuk ubun-ubunnya dan bagian kanan kiri kepalanya yang dipotong. Ubaidullah juga mengatakan beberapa rambut ditinggalkan pada bagian ubun-ubun, yaitu bagian atas kepalanya, nggak dipotong. Dan tidak ada lagi rambut kecuali di situ. Loh kan, yang ada rambutnya cuma bagian atas dari kepalanya saja. Ya, dan dia memotong sini dan sini, yaitu sebelah kanan kiri dihabisin. Ya, ini yang dimaksud dengan istilah qaza. Kemudian berikutnya, sedangkan Imam Muslim itu tadi yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, tadi disebutkan oleh Imam Bukhari, ya. Sedangkan Imam Muslim menyebutkan penafsiran qaza dari perawi lain pada hadis yang sama, yaitu Umar bin Nafi'. Umar bin Nafi', tadi Ubaidullah bin Hafs dari Umar bin Nafi'. Umar bin Nafi' bertanya kepada ayahnya, Nafi', apa itu qaza, wahai ayah? Ya, dia kan dengar dari ayahnya, terus nanya si anak ini, apa itu qaza? Nafi' mengatakan, siapa Nafi' ini? Nafi' ini pembantunya Abdullah bin Umar bin Khattab. Wallahu Akbar. Jadi ini tasalsul serial gitu ya. Jadi Nafi' dengar dari Abdullah bin Umar, Nafi' ngajarin ke Umar. Begitulah seterusnya mereka. Nafi' pembantu Abdullah bin Umar bin Khattab menjawab, memotong sebagian rambut anak dan meninggalkan sebagian lainnya.
Nah, ya, dan meninggalkan sebagian lain. Nah, persis seperti yang dijelaskan oleh Ubaidullah bin Hafiz tadi yang lebih detail. Ya, penjelasan Ubaidullah bin Hafiz lebih detail lagi. Ini bentuk qaza ya. Kemudian lihat lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan pula hadis di atas dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Kemudian menyebutkan penafsiran yang berbeda dari Nafi', bukan berbeda ya. Menyebutkan penafsiran lain dari Nafi', itu kata yang berbeda dihapus. Tolong kata yang berbeda dihapus. Menyebutkan penafsiran dari Nafi'. Nah, mohon maaf, nggak beda. Jadi tasalsul berseri, Nafi' menjelaskan, terus dikasih tahu ke Umar, Umar memberitahukan kepada Ubaidullah bin Hafiz, Ubaidullah bin Hafiz menjelaskan kepada murid-muridnya sampailah kepada kita. Nafi' mengatakan, wahwa an yuhlaqa ra'sus sabiyyi fatutraka lahu dhu'abah. Ya, dhu'abah. Saya kira awalnya dhu'abah ini kuncir. Ternyata saya salah. Jadi yang dimaksud dhu'abah ini penjelasan di kitab Syarah Sunan Abu Dawud. Ya, di Syarah Sunan Abu Dawud ternyata Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud ternyata maksud dari dhu'abah ini bukan kuncir ya. Qaza' itu memotong rambut anak dan meninggalkan bagian yang tidak dipotong. Jadi dhu'abah itu maksudnya bagian yang tidak dipotong. Penjelasan yang ada di Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud tentang makna dari kata dhu'abah. Yaitu apa? Memotong rambut anak dan meninggalkan bagian yang tidak dipotong. Nah, penjelasan dari Ubaidullah bin Hafiz cukup tajam ya, cukup tajam. Berarti yang tidak dipotong itu bagian atas kepala, yang dipotong berarti kanan kirinya potong habis. Ya, yang di atasnya muncul. Ya, jadi berikutnya adalah kesimpulannya ya. Perhatikan penjelasan para ulama di atas. Merekalah yang meriwayatkan hadis pelarangan tersebut. Berarti mereka paling tahu dengan makna qaza' itu sendiri. Berarti kesimpulannya qaza' itu apa? Pertama, kanan kiri dari rambutnya dipotong atau ditipisin atau potong habis. Sedang bagian atasnya tidak dipotong. Ini kemungkinan pertama. Bentuk pertama, bukan kemungkinan, bentuk pertama. Bentuk kedua, kanan kiri dipotong pendek atau habis. Sedang bagian atasnya dipotong sedikit saja. Jadi bagian atasnya bisa dipotong sedikit, bagian atas bisa tidak dipotong. Ada lagi makna ketiga jamaah. Sebagian ulama mengkategorikan qaza' itu memotong bagian-bagian terpisah dan membiarkan bagian-bagian lain. Kayak apa ya? Emang ada orang pitak begitu ya? Kayaknya ini kan pitak kayaknya kan. Jadi motong sebagian di sini teplok, sebagian yang kayaknya. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim, ya dalam Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, beliau mengatakan makna qaza' yang tepat itu adalah yang pertama dan yang kedua. Jadi makna qaza' yang tepat penjelasan Imam Nawawi adalah yang pertama yang kedua, yaitu apa? Ini yang bagian atas kepala ini dibiarkan tidak dipotong. Ya, yang bagian atas dibiarkan tidak dipotong atau dipotong sedikit saja. Sedangkan yang kanan kiri ini habis, ditipisin habis mirip gundul atau kayak gundul gitu kanan kirinya aja. Nah, ini yang disebut dengan qaza' dan ini makna qaza' yang al-asah kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim dan dikutip oleh para ulama yang lain dalam madhab Syafi'iyah dikutip, kemudian oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dikutip pandangan Imam An-Nawawi ini. Nah, kayak apa bentuknya jamaah yang pemirsa melihat penjelasan ulama bahasa berkaitan dengan makna qaza'.
Ini tambahan ya, tambahan penjelasan para ulama bahasa. Saya ambil ulama bahasa yang paling senior, yaitu Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, guru dari Imam Sibawai. Al-Qaza' ini gurunya para ahli nahwu. Ya, 100 wafat tahun 170 Hijriah nih. Al-Qaza' itu memotong sebagian rambut dan meninggalkan sebagian lainnya. Kemudian rujukan dalam makna bahasa, yaitu Imam Ibnu Faris, Ahmad Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah. Ya, di jilid 5 halaman 54 beliau mengatakan qaza itu memotong rambut anak dan meninggalkan beberapa rambut terpisah di beberapa bagian. Nah, jadi kayak model pitak-pitak, ini penjelasan dari Imam Ibnu Faris di Maqayis Al-Lugha. Tetapi Imam An-Nawawi melemahkan pandangan ini berdasarkan penjelasan dari perawi-perawi hadis yang tadi. Berdasarkan dari perawi-perawi hadis yang tadi, yaitu Ubaidullah bin Hafaz, Umar, kemudian Nafi' rahimahumullahu jami'a. Lalu bentuknya seperti apa qaza ini? Nah, inilah contohnya bagi pemirsa yang di televisi, yang di channel-channel Zoom bisa melihat bentuk gambar qaza ya di layar Anda. Ini yang seperti model qaza yang banyak terjadi di kalangan anak-anak baru gede. Tapi kalau orang tua model begini kakak ada. Lucu, tuwek-tuwek pak. Potongan begini kayaknya sudah nggak ada. Biasanya anak-anak muda umur SMP gitu ya, SMA, mahasiswa ya, bagian atas kepalanya dibiarkan rambutnya banyak ya, yang kanan kirinya habis dipotong cepak ya, yang bagian atasnya banyak, kanan kirinya potong cepak. Apalagi di model-model kanan kirinya ada garis-garis melengkung atau apa, terus ujungnya di model-model begitu ya. Ini bukan potongan orang yang beriman yang punya adab. Ini potongan orang yang tak beradab. Kenapa qaza ini dilarang? Nah, yuk kita sebutkan. Nah, ini penjelasan para ulama. Saya ambil aja secara keseluruhan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, kenapa potongan rambut bentuk qaza dilarang? Jadi kata mereka keren. Ternyata para ulama bilang alasannya merusak bentuk penciptaan. Jadi malah kagak keren bentuknya jamaah. Para ulama bilang ini bentuknya nggak keren, kamu malah jelek, rusak para potongannya. Bentuk ciptaan kamu malah kacau, berantakan kamu. Itu keren apanya, kagak keren. Yang kedua, ada pandangan lain para ulama mengatakan itu model rambut setan. Nah lo. Saya menukil loh ya jamaah ya. Dan ini disebutkan, saya menulis secara ringkas, saya nggak lebarkan semua rujukannya. Ternyata ini juga dikutip oleh imam yang pertama, dikutip oleh Imam Ibnu Battal di Syarah Sahih Bukhari, dikutip oleh Imam Ibnu Hajar, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di Nailul Autar. Ya, menyebutkan ini bahwa ini adalah model ngerusak bentuk, bukan malah keren, malah nggak karuan bentuknya ya. Jadi malah rusak semua ini bentuknya. Disebutkan oleh para ulama-ulama kita semuanya ya, yang tadi yang saya sebutkan itu. Katanya pula ini adalah modelnya setan, ini rambutnya setan ini. Makanya nggak pantas lah anak muda yang belajar ngaji, yang ngaji Quran, yang di pengajian, ya. Jadi yang di pengajian, kemudian belajar Quran, hafalan Quran, apalagi anak-anak santri pondok, ya, anak-anak soleh, ya, yang punya akhlak, masya Allah luar biasa. Dipotong dengan model qaza begini, nggak pantas jamaah dengan akhlaknya ya. Ini model rambut setan. Disebutkan model rambut Yahudi. Ini disebutkan oleh para ulama. Ternyata penyebutan bahwa
Qaza ini adalah rambutnya Yahudi, memang disebutkan, kita cari kembali, kita urak-urak lagi, kita temukan ternyata itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan nomor yang itu. Jadi ini memang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini rambutnya Yahudi. Benar, kalau kita lihat memang Yahudi rambutnya begitu. Sedangkan kita disuruh apa? Disuruh menyelisihi apa? Yahudi. Jadi kita disuruh menyelisihi Yahudi sebagaimana bahasan kita yang lalu. Kemudian alasan yang keempat, Qaza itu model pelaku kemaksiatan dan pelacuran katanya. Ya, Qaza itu model pelaku kemaksiatan dan pelacuran. Ya, ini orang-orang maksiat, orang-orang yang wajahnya mungkin nggak kenal wudhu, ya nggak kenal wudhu. Ini hobinya rambutnya begini, nggak pantas kalau santri, anak soleh, ngaji, terus belajar belajar Quran, belajar hadits, ikut-ikutan model Qaza begini, ya. Ini model pelaku kemaksiatan dan kita disuruh apa? Bahasan yang lalu menyelisihi pelaku kemaksiatan, menyelisihi orang-orang munafik. Ya, Masya Allah. Nah ini bahasan kita tentang apa? Al-Qaza. Ya, Al-Qaza ini. Jadi Qaza itu apa? Jamaah? Potongan rambut. Jadi kalau Anda mengatakan potongan rambut tertentu berarti. Ya, Al-Qaza. Jadi kalau tulisan Arabnya ya. Al-Qaza. Nah, ini Al-Qaza'u. Nah, ini tulisan Arabnya. Ya, Latinnya kan pakai A ya, nggak ada O. Nah, Qaza ejaannya. Qaza itu sebetulnya awan, ya, asli Arabnya itu awan. Awan yang berada di beberapa tempat, di beberapa posisi. Jadi itu qaza dalam bahasa Arab. Di kamus-kamus qaza itu artinya awan. Jadi awannya di sini, kemudian di sebelah sini lagi ada, ini kosong, nggak ada awan. Di sini muncul awan, di sini muncul awan, sono nggak ada awannya. Nah ini namanya qaza. Nah disebut pula qaza ini berkaitan dengan potongan rambut yang tadi itu yang kita jelaskan panjang lebar ya. Potongan rambut. Nah, potongan rambut tertentu berarti. Potongan rambut tertentu. Nah, potongan rambut tertentu ini yang dilarang. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Apa alasan pelarangannya? Alasannya bentuknya jelek. Ya, bahasanya tajam. Terus apa? Potongan setan. Terus apa lagi tadi? Terus potongan setan apa? Potongan setan, terus Yahudi. Nah, potongan Yahudi. Ini Yahudi. Terus ini pelaku maksiat. Bukan maksiat lagi disebut apa? Maksiat katanya pelacur katanya di situ. Pelacuran katanya. Ini kita kan menerjemahkan ya. Maksiat dan pelaku maksiat, pelacuran. Nah, ini qaza. Itu tadi ya. Lalu apa solusinya? Nah, kita lihat. Apa solusinya? Solusi dari larangan qaza. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi di hadis setelah dari itu. Solusinya adalah hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa beliau melihat anak kecil yang rambutnya dipotong qaza ini. Khuliqa ba'du sya'ri wa turika ba'duh. Ya, sebagian dipotong, kanan kirinya ini dipotong, kanan kiri dipotong, kemudian yang atasnya, bagian atas kepalanya dibiarkan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ihlikuhu kullah awitrukuhu kullah. Potong semuanya, kalau mau gundul-gundul semuanya, dipotong setengah senti semua. 1 senti semuanya. Ya, kalau enggak usah semua.
Ya, jangan separuh-separuh. Separuh kanan kiri dipotong, atasnya kakak dipotong. Jadi kalau orang bilang katanya potongan ini potongan rambut milenial. Kata siapa? Buktinya di zaman jahiliyah ada. Berarti potongan model koza ini potongan jahiliyah, bukan potongan milenial. Bukan potongan milenial. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Nasai. Jadi dari zaman Rasulullah tuh jamaah, potongan ini sudah ada. Ya, kita ikut-ikutan aja ya. Benar kata Ibnu Qayyim di kitab Ad-Da' wad Dawa bahwa apa? Tidak ada kemaksiatan pelanggaran yang baru di masa sekarang. Tapi semua pelanggaran maksiat yang ada sekarang ini adalah ada turunannya warisan dari zaman dahulu. Nah, ini yang menarik. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah solusinya solusinya apa? Potong semua, ya kan? Potong semua, ya. Atau apa? Atau tidak semua. Nah, ini solusinya. Potong semuanya atau nggak usah dipotong semua, sudah biarkan. Masya Allah, ya. Ini makna al-qaza. Makanya Imam Nawawi di hadits yang ketiga disebutkan oleh beliau apa? Dibolehkan bagi laki-laki untuk potong. Ketika keluarga Ja'far wafat, ihliqu, mereka nyari tukang cukur, potong-potong nggak apa-apa. Tapi potong semua, ya, jangan disisa-sisain, atasnya masih banyak, samping kanan kirinya dihabisin. Nah, ini yang nggak benar ini, ya. Jangan ditiru-tiru. Oke. Lalu Imam Nawawi melanjutkan bahasannya dengan apa? Hukum wanita yang memotong. Nah, lalu bicara tentang memotong ini. Potong semua. Gitu loh. Nah, kan solusinya gini, alur bahasannya. Apa hukum koza? Koza itu aslinya ini. Awan. Kemudian digunakan oleh Rasulullah SAW maknanya potong rambut yang terlarang. Potong rambut tertentu itu haram karena ini solusinya adalah jangan dipotong semua atau potong semua. Lalu bagaimana hukumnya jika perempuan memotong semua rambutnya? Nah, itulah alurnya. Disebutkan dalam hadis memang naha Rasulullah SAW antuh lakal mar'atu ra'saha. Rasulullah SAW melarang seorang wanita memotong rambutnya semuanya. Apa yang dimaksud dengan larangan ini? Kita lihat, jelaskan materi di sini. Hukum wanita memotong rambutnya. Apa yang dimaksud dengan memotong rambut bagi perempuan? Syekh Al-Albani menjelaskan di kitabnya Jilbab Al-Mar'a Al-Muslimah mengomentari ucapannya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau mengatakan maknanya itu adalah al-khiz atau al-khazzu, yaitu al-halqu. Kemudian beliau mengaitkan dengan hadis itu. Apa itu meratakan dengan kulit? Nggak tahu, ada nggak cewek yang motong rambut setengah senti gitu ya? Kayaknya banyak sekarang jamaah ya. Jadi yang dimaksud dengan larangan motong rambut itu perempuan memotong rambutnya semuanya dipotong. Habis, sepotong habis semua. Disisain setengah senti. Atau 1 senti. Ada. Tangga saya sini ada di komplek. Tapi sudah lama saya nggak ngeliat lagi ya. Ada, kita di jalan kan ngeliat itu perempuan-perempuan rambutnya cuman 1 senti atau 2 senti gitu kan. Bahkan setengah senti pun ada. Ya, jadi dipotong rata, dia semua dipotong rata habis tuh rambutnya. Ya. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Terus penjelasan para ulama fikih bagaimana? Nah itu di sampingnya yang di penjelasan kotak yang di layar. Nah saya bacakan, lihat para ulama baik dari madhab Hanafiyah yaitu Imam Abu Hanifah
Malikiyah yaitu madhab Imam Malik Ibnu Anas, Syafi'iyah Imam Syafi'i, dan Hanabilah yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal. Bersepakat akan pelarangan memotong rambut wanita tanpa ada uzur dan kondisi yang mendesak. Nah ya, nggak boleh. Tanpa uzur dan tanpa kondisi yang mendesak, nggak boleh. Tetapi mereka berselisih apakah itu haram atau makruh. Sebagian mengatakan, nah, tetapi mereka berselisih apakah itu haram atau makruh. Ya, sebagian mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan makruh. Nah, sebagian lagi mengatakan makruh. Mazhab Syafi'i yang mengatakan makruh. Ini saya ringkasnya. Mereka juga bersepakat dibolehkan memotong rambut perempuan jika terdapat kondisi mendesak seperti penyakit atau pengobatan. Ya, yang disebutkan dalam hadis itu kayak dalam masalah, memang pembahasan ini berkaitan masalah haji jamaah. Berkaitan masalah haji, apa yang ketika perempuan melakukan tahallul. Tahallul apa ya tahallul? Tahallul itu selesai dari manasik haji. Tahallul kan ada tahallul pertama, tahallul kedua. Jadi selesai dari manasik haji tahap pertama. Selesai dari manasik haji tahap kedua. Nah, gampangannya gitu deh. Selesai dari manasik haji tahap pertama, dia tahallul 1. Selesai dari manasik haji tahap kedua berarti selesai semua, namanya tahallul 2. Nah, tahallul 1 berarti dia mencukur. Laki-laki afdolnya itu cukur al-halqu, memotong rambut. Dipotong itu maksudnya habis semua alias gundul. Gundul kata orang Jawa Timur, gundul pacul kata orang Jawa Timur. Gundul habis gitu ya, gundul. Nah, ini bahasannya. Gundul itu potong habis itu bagi siapa? Bagi laki-laki. Nah, para ulama langsung berkomen, bagi perempuan bagaimana? Ada pandangan dari Syafi'iyah yang mengatakan boleh pula bagi perempuan dipotong habis gundul untuk haji. Tapi pandangan dari Syafi'iyah ini ditolak habis oleh para ulama yang lain, bahkan Syafi'iyah yang lain seperti Al-Qadhi Husain. Ya, menolak bahwa ini nggak benar ini. Kenapa? Karena memang ada pelarangannya. Nah, ini layar kok mati ini. Nggak connect. Nah, jadi ada pelarangannya. Jadi ini memang berkaitan dengan masalah haji bagi perempuan yang ingin tahallul. Gitu ya. Nanti ada penjelasan para ulama. Jika masalah haji saja yang berkaitan dengan ibadah dilarang, maka yang lainnya lebih utama untuk dilarang. Ya, jika haji dilarang, maka yang lainnya juga dilarang sama. Gitu ya. Jadi baik maksudnya gini, baik dalam masalah haji maupun di luar haji, ya baik di dalam haji maupun di luar dari haji tetap itu dilarang. Nah, cuman mereka berselisih pendapat haram atau makruh, yang dilarang lah, gitu kan. Tapi kalau ada perempuan yang rambutnya itu banyak, istilahnya apa namanya, kutunya yang luar biasa banyaknya. Ya, kutunya yang banyak sekali. Kemudian ada apa namanya belalang-belalangnya umpamanya banyak sekali gitu, berpenyakit lah di situ dan harus dipotong, maka itu diperbolehkan untuk dipotong semuanya. Ya, dipotong semuanya boleh. Dan itu kan kita lihat di masyarakat banyak ya, seperti ini ya, dipotong karena rambutnya kutuan gitu kan ya, banyak kutunya. Atau dia mau melakukan pengobatan, ada operasi atau apa di bagian kepala yang mengharuskan dia untuk dipotong semua rambutnya, maka ini diperbolehkan oleh para ulama. Apa dalilnya? Sebentar, jangan nanya dulu. Biarin dulu bahasan selesai. Nah, nanti mesti banyak yang nanya ini. Dalilnya adalah hadits Ali bin Abi Thalib. Naha Rasulullah SAW an tahliqal mar'atu ra'saha. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin di hadits yang terakhir 1641.
Ya. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW melarang seorang perempuan memotong rambutnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi 914 berkaitan dengan masalah manasik haji, dan Imam Nasai di nomor itu 5049 berkaitan dengan masalah pakaian dan aksesoris. Ya. Syekh Al-Albani melemahkan hadis ini karena terjadi ittirab, ketidakjelasan. Ya, saya nggak menjelaskan di sini, ya terlalu ribet nanti. Di sini Syekh Al-Albani melemahkan hadis ini dalam silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah 679. Begitu juga para ulama yang lain melemahkan hadis ini. Jadi menilai hadis ini hadis yang lemah. Ya, hadis ini hadis yang lemah jamaah. Ya, begitu juga Imam Tirmidzi menilai hadis ini muttarib, hadis ini nggak jelas karena perawinya terkadang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dan sisi yang lain perawinya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang benar dari mana? Dia dari Ali apa dari Aisyah, begitu ya. Kemudian ada perawi yang lain yang diperdebatkan oleh para ulama berkaitan dengan akurasi dan validitasnya. Sehingga Imam Syekh Al-Albani rahimahullah menilai bahwa hadis ini lemah. Ya. Ada dalil yang lain yaitu hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anha. Ini pasti sahih karena riwayat Bukhari dan Muslim. Fa inna Rasulullah sallama bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Gitu ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari perempuan yang berteriak ketika musibah. Dan Rasulullah SAW berlepas diri dari perempuan yang memotong rambut ketika musibah. Nah, berarti nggak boleh motong rambut. Ya. Dan perempuan yang merobek baju ketika musibah. Ya, nggak boleh berarti motong rambut. Ingat, yang dimaksud motong rambut adalah dipotong rata semuanya. Ya, kayak laki-laki akhirnya potongannya. Oke, lanjutkan. Imam Tirmidzi di nomor hadis 9115 mengatakan berkaitan dengan makna hadis Ali bin Abi Thalib yang di atas. Beliau mengomentari gini, para ahli ilmu yaitu ulama mengamalkan hadis ini. Walaupun hadisnya mereka nilai dhaif karena kesimpang siuran perawi dalam meriwayatkannya dari Ali atau dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kesimpang siuran itu menjadikan hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama, dan Imam Tirmidzi memang mengakui bahwa ada kesimpang siuran dalam jalur periwayatan hadis ini. Walaupun demikian, para ulama mengamalkan hadis ini. Artinya apa? Mereka tidak membolehkan bagi perempuan untuk memotong rambutnya, nggak boleh, melarang mereka. Tapi nah ini, dan mereka membolehkan untuk memendekkannya. Nah yuk, pendekin itu apa? Dipotong tipis, potong dikit, memendekkannya, taksir. Jadi potong pendek artinya dipotong sedikit boleh. Tapi kalau dipotong semuanya, jadi kayak rambut laki-laki, nggak boleh. Tapi kalau dipendekin, artinya diratain, artinya dipotong sedikit boleh. Nah, begitu juga Imam Al-Baghawi, Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i, ya, mengatakan perempuan tidak boleh memotong rambut, tapi boleh memendekkannya. Dipotong dikit boleh, diratain enggak apa-apa. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i juga mengatakan disyariatkan bagi perempuan memendekkan rambut, dan ini kesepakatan ulama. Oh, lebih lagi nih, malah beliau mengatakan disyariatkan. Nah, beliau sebutkan di Fathul Bari. Jadi kalau dipendekin boleh jamaah, ibu-ibu ya nggak apa-apa, dipendekin artinya apa? Diratakan, dipotong sedikit bagian tertentu belakangnya umpama, atau terlalu kepanjangan ke bawah ya dipotonglah, diratain sampai mungkin sampai mana lah gitu ya. Silahkan. Kemudian bahwa ada lagi yang menjelaskan demikian, hadis Abdullah bin Abbas, ini hadis sahih. Abdullah bin Abbas
Berkata Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alan nisa'i al-halqu innama 'alan nisa'i taksiru." Memotong rambut bagi perempuan itu tidak diperbolehkan, tapi bagi perempuan hanya boleh memendekkan saja, memotong sedikit, meratakannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Sunan Abi Dawud. Berkata Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Mir'atul Masabih, Syarhu Mishkatil Masabih. Beliau mengatakan memotong rambut perempuan bukanlah perbuatan perempuan-perempuan di zaman sahabat, di zaman Rasulullah dan juga setelahnya. Artinya sahabiyat. Saya mau sebut sahabiyat takut nggak paham. Ya, sahabiyat ini perempuan-perempuan yang tinggal hidup bersama Rasulullah SAW dengan para laki-laki sahabat. Perempuan-perempuan di zaman Rasulullah SAW tak pernah memotong rambutnya habis, dipotong semua gitu nggak pernah. Dan juga generasi yang berikutnya tabi'in nggak pernah. Ini perkara yang diketahui. Tak ada seorang pun yang mengingkari kecuali orang yang sombong. Dia bahasanya tajam ini Mubarak Furi ini. Orang yang membolehkan memotong rambut perempuan telah berbicara atas sesuatu yang tidak dilakukan kaum muslimin. Waduh. Lalu beliau mengutip hadis man amila amalan laisa alai amruna fahuwarat. Siapa yang melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh umat Islam ini tertolak. Berarti perempuan yang memotong semua rambutnya ini bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh kaum wanita di zaman Rasulullah, zaman tabi'in tidak pernah. Lihat ini. Jika tidak dibolehkan untuk memotong di saat haji, maka kondisi lain lebih diutamakan. Memang bahasan ini dimasukkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan lainnya pada pembahasan masalah haji di saat tahallul. Ya, Imam An-Nasai memasukkan dalam bahasan tentang pakaian dan aksesoris, dibahas masalah situ, sehingga ada komentar menarik di sini, makanya saya garis bawahi, jika tidak dibolehkan untuk memotong di saat haji, maka kondisi lain lebih diutamakan. Jadi ini berlaku akhirnya di saat haji dan di luar dari ibadah haji keseharian. Memotong rambut perempuan menyerupai lelaki ini perkara yang jelas. Larangannya ini menyerupai lelaki. Memotongnya itu merusak bentuknya. Perempuan itu bentuknya indah, fitrah perempuan itu indah dengan apa? Dengan rambutnya yang panjang terurai. Ya, tapi kalau mau diratain kepanjangan, dipotong sedikit, boleh. Boten nopo-nopo Pak bahasa Inggrisnya. Wallahu a'lam. Selesailah bahasan kita di Riyadhus Shalihin pada bab 295. Ya. Pertemuan berikutnya lebih seru lagi. Apa itu? Pertemuan berikutnya tentang yaitu apa? Ini urusannya perempuan semua. Laki-laki enggak ada. Ya ada bencong. Ya. Apa itu bikin rambut palsu, wigs. Nah, yang laki ada ini satu, tato. Kemudian merapikan gigi. Kemudian bikin alis palsu. Kita akan bahas di hari Rabu depan insya Allah. Udah dikasih alis keren-keren, Allah bikin alis keren. Diikutin si bencong. Ngikut si bencong lagi jamaah. Ngikut bencong, kata si bencong. Wah, aduh mbak, gitu ya. Kata si bencong, kata si bencong, aduh mbak, gitu. Apa namanya? Kita punya model baru katanya. Waliyahzubillah ya. Kita model baru nih. Gitu. Akhirnya diikuti tuh alis yang Allah ciptakan dia keren-keren. Terus ngikut alis made in bencong. Ya, oke. Ya, oke sekarang apa namanya?
pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang lewat raise hand dulu. Wih, banyak ini. Oh, belum ada. Oke. Lewat chat. Trikora. Waduh, Trikora ini militer. Militer nih. Oh, Malaysia. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustadz. Afan Ustadz, ada pernah dengar jika potong rambut dibotakin itu menyerupai khawarij. Apakah benar ada dalilnya? Iya, saya melihat hadisnya memang, tapi saya belum mengecek hadisnya sahih atau tidak ya. Tadi memang melihat ya, semalam saya otak-atik, saya melihat hadisnya, tapi kelewat ya, belum saya cek benar hadisnya seperti apa ya. Wallahu a'lam. Terus berikutnya dari Fitriana. Assalamualaikum Ustadz Afan, Ana mau bertanya tentang hukum beduk dalam panggilan adzan. Bagaimana hukumnya sesuka syariat Islam? Ini dari mana? Malaysia ini juga. Sesuai apa sesuka syariat Islam dan dalam pandangan kaum salafus saleh. Apakah termasuk tasyabbuh? Syukran jazakallah khair Nizar, dan semoga Allah admin melindungi kita semua. Amin. Wa barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Panggilan adzan. Panggilan adzan ini sudah jelas jamaah bentuknya seperti apa. Ya kan? Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau ngumpulin sahabat. Bagaimana caranya kita manggilin orang untuk sholat ke masjid? Manggilin gimana? Satu-satu ngasih ide. Pakai kelentengan aja, Rasul, kelentengan gitu. Kelenteng begitu. Jangan kayak Yahudi. Pakai ini aja, jangan. Pakai ini aja, jangan. Akhirnya sahabat, saya semalam mimpi baca ini. Akhirnya ditetapkanlah lafadz adzan. Jadi sebetulnya ide untuk menggunakan beduk itu sebetulnya ada, cuman beda alat saja. Pakai alat aja untuk manggil mereka, gitu ya. Tapi akhirnya itu ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditetapkanlah syariat adzan yang kita ketahui bersama. Jadi beduk itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mau menggunakan media alat-alat untuk memanggil umat Islam atau memberitahukan umat Islam akan masuknya waktu sholat. Itu tidak disetujui oleh Rasulullah SAW ide itu. Sehingga beliau menetapkan syariat adzan, berarti alat-alat beduk dan sejenisnya itu tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian zaman tabi'in tidak ada dilakukan. Lalu muncullah di masyarakat Indonesia karena melihat tradisi penggunaan alat musik itu di masyarakat. Ya, akhirnya dipakai beduk sebagai pembuka adzan. Nah, tentu karena ini konteksnya adalah konteks pemberitahuan waktu sholat, maka ini termasuk bagian dari ibadah kepada Allah. Karena pemberitaan waktu sholat. Jadi penggunaan beduk-beduk ini akhirnya tidak disyariatkan di dalam Islam dan tidak ada ketentuan di dalam syariat Islam. Ini adalah perbuatan amalan-amalan yang dibuat-buat kreasi masyarakat yang bukan pada tempatnya, alias ini adalah bid'ah mungkarah. Nah, ini kan baik, ini budaya. Tidak, walaupun mereka mengatakan ini budaya, ini kebaikan, tapi ini adalah pemberitahuan waktu sholat. Ya, barakallahu fikum. Ada yang resen, silakan. Dari Saung Ukhuwah. Ya, silakan Ibu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Memotong bulu-bulu pada wanita, ya bukan wanita doang Bu, laki juga ada bulu-bulunya. Bulu-bulu apa itu?
Kalau masalah rambut tadi sudah kita bahas, rambut kepala ya. Rambut kepala sudah kita bahas. Ya, itu kesimpulannya apa? Kalau mau potong, potong semua. Kalau enggak, ya enggak semua. Jangan separuh-separuh. Lucu, jadi culun. Katanya orang Jakarta culun. Ya. Kemudian kalau perempuan boleh atas sifatnya apa? Memendekkan, meratakan. Kalau dipotong semua bles, begitu nggak boleh kecuali kutun rambutnya, rambut kepala. Lantas tersisa rambut ketek. Boleh, boleh itu sunnah. Khamsun minal fitrah. Ada 5 termasuk fitrah manusia. Ya, ada 5 termasuk apa? Fitrah manusia. Disebutkan di hadis Aisyah di situ 10 termasuk fitrah manusia. Apa itu? 1, memotong bulu ketek. Nah, ini fitrah nih. Ya, dipotong, dicukur bulu keteknya. Ya, jangan kayak beradu antara bulu ketek sama bulu rambutnya, dia beradu nanti. Panjang-panjangan ya. Tidak, ya, bulu ketek dipotong. Kemudian yang kedua adalah al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Nah, ini sunnah. Ya, lihatlah Islam itu dalamnya itu bersih. Bulu-bulu dalam ini, bulu kemaluan bersih. Kalau dikatakan, oh enggak, suami saya seneng kalau lebat umpamanya. Kita ngomong hukum loh ini ya. Suami saya suka yang lebat. Tidak, ini sunnah. Ya, ini sunnah. Dipotong. Ini fitrah manusia, dipotong. Potong itu tadi ingat, potong adalah habis semua. Ya. Nah, kalau yang ini disunnahkan. Laki-laki, jenggot, lihya. Ini tidak boleh dipotong, haram hukumnya untuk dipotong. Ya, dihabisin, dicukur begitu, potong dalam artian dicukur, ini tidak boleh, haram hukumnya. Dan kewajibannya adalah memanjangkannya, dibiarkan manjang. Ya, boleh dipotong, boleh. Kalau Abdullah bin Umar mengatakan boleh dipotong seukuran segenggaman tangan, umpama ini. Nah, jadi ini kan kalau kita panjangnya kan lebih dari segenggam. Segenggam tangan begini ini lebih. Maka kelebihannya ini boleh dipotong menurut riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Ya. Kemudian bulu alis, bulu mata. Nah, ini nanti dalam pembahasan kita di Rabu depan ya. Barakallahu fiik. Silakan. Ya sudah Ustaz, sudah selesai pertanyaannya. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, ada resen dari Bandung ini. Apa? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Oke, dari chat hamba Allah di Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi keren ini. Mie celornya ini wah enak ini mie celornya. Oh iya, mie celor Bukit Tinggi. Wah enak habis malam-malam duduk di dekat dekat apa namanya itu? Ya, tayyib. Apakah model rambut dengan ukuran samping kanan dan kiri 2 cm sedangkan atasnya 5 cm termasuk qaza Ustadz? Iya, ini kan beda jauh ini. 2 cm itu pendek, 5 cm berarti 5 cm ya panjang lah. Ya, panjang. 5 cm seberapa? Segini kali ya. Panjangnya 1 cm kecil, berarti kan termasuk dipotong sebagian, tidak sebagian. Ya, barakallahu fiik. Kemudian yang lain dari Aziz Talla, Maluku. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya mau bertanya, kalau kita maki-maki orang tua kita itu, waduh, astagfirullahaladzim. Dosanya besarkah Ustadz? Bukan besar lagi ini jamaah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini bukan besar lagi ini jamaah dosanya. Ini durhaka sama kedua orang tuanya. Ya, Rasulullah SAW mengancam orang yang durhaka sama kedua orang tuanya itu dengan apa? Neraka jahanam. Jangankan maki-maki, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala takullahuma uff, mengatakan sama orang tuanya saja, sama orang tuanya saja, itu sudah dosa besar. Apalagi orang tuanya dimaki-maki, waliyadzubillah. Maka percuma saja dia melakukan ibadah semuanya kalau dia memaki-maki dan durhaka kepada orang tua, neraka itu bagi dianya, waliyadzubillah. Ya.
Na'udzubillah. Karena Allah gandengkan antara ibadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian. Allah telah memerintahkan kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, hati-hatilah dan bertaubatlah mereka yang melakukan itu. Kemudian dari Ridwan Naufal, Ustadz izin tanya, kalau laki-laki memanjangkan rambut sampai menyerupai wanita gondrong, bagaimana tanggapan Ustadz menurut Islam? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Ini dijelaskan oleh para ulama, seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan, dan dijelaskan pula oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau juga menjelaskan dalam kitabnya Syarah Syama'il Muhammad ketika menjelaskan tentang bagaimana rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Rasulullah SAW panjang sampai sekuping lah. Sekarang seseorang meniru, ini kan sunnah Nabi gitu ya. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwa memang yang terjadi di zaman itu, fenomena di zaman itu adalah rambutnya panjang. Ya, lalu beliau para ulama kita mengatakan, Syekh Abdul Razak juga menukil dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan bahwa laki-laki sekarang yang memanjangkan rambut berarti dia tasyabbuh, menyerupai dengan kaum wanita. Sedangkan bahasan kita yang lalu dilarang kita menyerupai laki-laki, dilarang menyerupai perempuan, perempuan dilarang menyerupai laki-laki dalam segala hal, baik pakaian, rambut, gerak, bicara dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Dari Mas Friend, nah, namanya Mas Friend, udah Mas Friend ya, udah double. Istri saya suka dipijat oleh adik laki-lakinya, namun saya merasa tidak ridho dengan hal tersebut. Sebagai suami saya harus bagaimana Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Selama dia adik kandungnya, ya sah-sah aja, asal yang dipijat adalah bagian-bagian yang bersifat umum. Nah, kita jelaskan pada bahasan yang lalu tentang bab nazar, melihat aurat dengan mahram, kan gitu kan, auratnya perempuan dengan mahramnya, dengan saudaranya, kakaknya, seperti apa. Nah, yaitu auratnya dia adalah apa itu, yang biasa ditutup di saat dia di dalam rumah. Berarti boleh terbuka apa yang biasa terbuka ketika dia di rumahnya. Seperti apa jamaah yang biasa terbuka dia biasa di rumah? Rambut, kepala, ya. Kemudian apa namanya? Leher. Leher sini kan kebuka nih. Dari sini dia, ya. Dari sini, ya. Dari sini nih, leher sini sampai kepala atas ini kan kebuka semuanya jamaah. Kemudian apalagi yang kebuka biasanya perempuan itu di rumahnya. Nah, ini tangan, kan lengan sini nih jamaah. Ya, sini dia kebuka nih. Sini dia ke sini kan pakai baju daster gitu kan ya. Di sini nih kebuka nih. Terus apalagi jamaah? Oh, lutut, ya kan? Lutut ke bawah. Apa namanya? Apa ini? Betis, ya betis ke bawah. Lalu datang si adik, kak pijitin ya. Ada maunya, mau minta duit sama kakaknya, umpama. Dipijitin lah bahunya sini, dipijitin kepalanya, dipijitin kakinya bawah. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Mau mahramnya dia. Ya boleh mahramnya, tapi jangan mijit terus sampai bagian-bagian yang memang aurat yang tidak boleh kelihatan gitu ya. Ya, anak nggak usah cemburu berlebihan begitulah bang. Ya, jadi cemburu lebihan bang gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya mana? Ummu Fatimah ingin bertanya Ustadz, batas seorang perempuan memendekkan rambutnya itu, nah udah dijelaskan tadi ya. Terus bolehkah ikut arisan seperti untuk makan-makan saja, dan bolehkah di rumah memakai baju seksi Ustadz?
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Hukum arisan pada aslinya boleh halal. Ya, enggak apa-apa. Ya, arisan pada intinya halal. Ya, enggak ada masalah. Kemudian ini saya jawab secara cepat ya, secara umum ya. Halisan pada aslinya, pada intinya halal. Tetapi ada rincian-rinciannya. Ya, ada rincian-rincian. Tapi secara umum, secara prinsip itu halal. Kemudian bolehkah perempuan menggunakan baju seksi di rumah? Boleh, asal ada sapa di rumah. Ada suaminya tok, ada suaminya pakai baju Tarzan juga nggak apa-apa. Ya, pakai Tarzan-Tarzanan juga nggak apa-apa kalau ada suaminya. Ya, tapi kalau di dalam rumah pakai kaos, mama apalah segini yang tipis gitu ya. Tapi kalau di situ ada laki-laki yang saudara kandungnya yang mahram terus terlalu seksi, ya akan jadi fitnah. Ya, barakallahu fiik. Ini sudah kita jelaskan ya bahasan tentang aurat perempuan di dalam rumah, di bahasan tentang melihat kemarin di yang lalu. Oke, gimana hukumnya nahan buang air waktu sholat? Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Ini penting ini jamaah. Mau sholat kebelet pipis. Ya, ini mau sholat kebelet pipis. Atau tengah-tengah sholat kebelet. Ya, apalagi perempuan. Terus gimana dong? Tanggung nih, sholatnya mau selesai. Ya, terus bagaimana? Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW bersabda apa? La salata liman yadfa'uhul akhbatan wala wala lim apa man hadarahu ta'am atau kama qala sallallahu. Tidak sempurna salat seseorang ketika dia salat menahan buang air kecil dan menahan buang air besar dan di saat makanan sudah disaji di atas meja makan. Ya, kenapa? Ya jelas lah, sholatnya nanti tidak khusyuk, rusak sholatnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Tri Kora lagi nih, Masya Allah. Ustadz, apakah jika istri meluruskan rambut rebonding untuk kecantikan di depan suami? Boleh? Oh boleh, nggak apa-apa, ya keren. Untuk suami kan, oh keren, nggak apa-apa, nggak apa-apa ini. Ishak Bustami, ibu ana potong rambut pendek dengan alasan karena kepanasan. Nah ini yang nggak boleh nih jamaah. Dipotong semuanya kayak rambut laki-laki gitu. Ini halq yang tadi itu ini dilarang. Kepanasan ya tetap aja panas ya. Nah ada aja ini cuman alasan. Nggak boleh. Ini dipotong pendek berarti dipotong semua. Kan halq itu artinya apa? Dipotong semua. Ya taksir hanya dipendekin saja. Oke, kemudian dari Novita Sari. Gimana cara hati tenang dan tawakal kepada Allah? Yaitu tawakal. Anda bertanya, Anda menjawab. Anda bertanya, Anda menjawab. Gimana caranya hati tenang tawakal? Ya tawakal, serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagus nih pertanyaan ini. Enak nggak capek ustadznya ya. Anda bertanya, Anda menjawab namanya. Gimana caranya hati tenang? Ya semua serahkan sama Allah. Kenapa? Karena hanya Allah, kebaikan dari Allah, keburukan dari Allah. Ya, serahkan semuanya sama Allah. Minta kebaikan kepada Allah, minta terhindar dari berbagai macam keburukan kepada Allah. Minta apa saja serahkan sama Allah. Allah yang menentukan semua yang ada di alam semesta. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan dia. Barakallahu fiik. Dari Aisyah, nama saya Eis. Repot Sunda nih, Eis. Dari Cianjur, Jawa Barat. Saya mau tanya bagaimana hukumnya seorang istri terpisah. Maksudnya, tapi bukan kemauan istri. Tapi sebelum menikah ada komitmen karena berbeda kewarganegaraan. Ayah-ayah wae neng.
Padahal saya sebagai seorang istri ingin mengabdi dengan suami, tapi karena jarak dan jauh. Setiap saya bilang sama suami aku ingin seperti istri-istri lain, tapi dia bilang aku ridho habibi. Waduh. Bagaimanakah ini? Ya, bismillah, alhamdulillah, salat wassalam rasulillah. Bagaimana ini jamaah? Saya nanya sekarang, kalau kondisi seperti ini, apakah inti dari perkawinan Anda? Ada intinya? Wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Agar apa? Agar yang laki-laki merasa tentram damai ketika di samping istrinya. Si istri merasa tenang damai di samping suaminya. Dan Allah jadikan di antara kedua kasih sayang. Cuman yang terjadi berpisah. Jadi tujuan pernikahan apa? Hilang saat itu. Ya, saat itu hilanglah. Apa solusinya? Kembalikan fungsi pernikahan itu dan tujuan pernikahan itu sebagaimana mestinya. Ya, wallahu a'lam. Habis. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelemahan pada diri saya sendiri. Dan terima kasih kepada para ikhwah-ikhwah semua, kru televisi-televisi yang ada, dan kru yang ada di channel-channel dan radio-radio yang ada. Terima kasih kepada semuanya. Barakallahu fikum kepada para ikhwah akhwat semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.